throw it on my shoulder. Let's not pretend anymore to care about any other thing than chill. It's a simple game. It's a simple game. Jati dan kupu, kepompong. Desa itu memandang ke Watu Gunung, batu hitam yang menjulang di antara bukit-bukit gamping Sewu Gunung di tepi Laut Selatan. Seekor ayam jantan muda belajar berkokok. Suaranya parau dan terlambat. Matahari masih hangat. Di balai desa, beberapa lelaki sedang mengecat batang-batang bambu ke dalam warna merah putih berselang-seling. Di bawah atap yang bertulis PKK, para gadis dan ibu muda menjahit bendera di warna besar dan kecil dari kain maupun dari kertas pembungkus wajib. Merah putih adalah warna magis tanah Jawa. Darah dan tulang, gula dan daging kelapa, juruh dan ketan. Bunga Nusa Indah. 4 sudut pagar sekolah desa ditumbuhi pohon Nusa Indah. 2 berbunga kemerahan, 2 berbunga keputihan. Pohon dengan bunga berbentuk serupa daunnya ini merupakan simbol persatuan Nusantara di bawah kekuasaan yang sedang berlangsung di masa itu. Majapahit, Mataram, modern. SD negeri itu adalah satu-satunya sekolah desa. Hari itu Jumat, hari olahraga. Tapi hari ini tidak ada pelajaran setelah senam. Sebab ini adalah Jumat mendekati perayaan kemerdekaan 17 Agustus. Inilah hari kerja bakti. Halaman akan dibersihkan, dinding sekolah akan dilabur dengan air kapur yang disapukan memakai merah. Sebagian besar murid berkumpul dalam pasukan kerja bakti. Tapi ada sejumlah kecil yang mendapat tugas lain. Mereka berkumpul dalam sebuah kelas di mana bergantung gambar pahlawan serta potret Presiden Jenderal Purnawirawan Soeharto dan wakilnya Sudarmono. Mereka adalah anak-anak terpilih, murid-murid yang dianggap memiliki bakat menyanyi, musik, akting, dan berwajah paling rupawan dari kelas 1 sampai kelas 6. Mereka terpilih untuk mementaskan drama 17-an. Akan ada pertandingan drama sekabupaten. Para juri dari kabupaten akan datang menilai dan menentukan 10 teater terbaik. 10 grup itu akan dibawa ke ibu kota kabupaten untuk berpentas dalam 3 hari perayaan besar.
Mereka akan naik panggung di hadapan bupati. Akan dinilai pemenang 1, 2, dan 3. Desa yang menang mendapat piala dan sejumlah uang. Maka anak-anak calon pemain teater itu berkumpul dengan penuh semangat. Di antara mereka tampak 2 yang paling rupawan. Penduduk desa kebanyakan berwajah gempal, berhidung rata, seperti manusia purba yang menetap di gua-gua di perbukitan ini ratus ribu tahun silam. Seperti patung yang kita kenal sebagai Gajah Mada. Tipe wajah demikian masih dapat kau jumpai di pedalaman selatan Pulau Jawa. Inilah wajah yang dianggap milik orang jelata, wajah Gunung Kidul. Tapi 2 anak istimewa itu menjadi rupawan karena memenuhi selera estetika baru, estetika percampuran. Rupa yang dianggap milik keturunan raja. Sebab rajalah yang bisa membuahi wanita-wanita tercantik dari tanah Jawa maupun negeri Campak. Raja mendapat upeti gadis-gadis molek mancanegara. Nah, dari sanalah penghalusan pada bentuk empal dimulai. 2 anak ini memiliki tulang hidung yang ramping, tulang alis yang tidak terlalu menonjol, tulang dahi yang tegak, tulang pelipis dan rahang yang bersudut baik, yaitu sekitar 140 derajat. 2 anak itu adalah Jati, kelas 6, dan Kupu, kelas 3. Mereka tampak seperti kakak beradik, terutama jika diletakkan di antara barisan anak-anak wajar. Jati tentu saja lebih menjulang dibanding Kupu, karena dia 3 tahun lebih tua. Guru pembimbing sudah menentukan lakon yang akan dipentaskan, yaitu penyerangan benteng VOC di Batavia oleh Sultan Agung Mataram. Terbayang di mata anak-anak adegan-adegan perang, di mana benteng Belanda diserbu dari darat dan dari laut. Pas prajurit Belanda kalang kabut, prajurit Sultan gagah berani, walaupun sebagian mati. Tapi sebelum itu, sekarang adalah bagian pertama yang mendebarkan anak-anak. Siapa di antara mereka yang akan dipilih untuk menjadi Sultan Mataram? Semua anak ingin menjadi pahlawan, tapi diam-diam mereka tahu, karena ini adalah sandiwara, hanya anak paling rupawan dan memiliki karisma panggunglah yang akan menjadi sang panembahan. Pilihan mengerucut pada 2, Jati dan Kupu. Jati yang lebih jangkung, Kupu yang lebih muda. Sesungguhnya Jati lebih menonjol dalam hal apapun. Dia besar, lebih berwibawa, kulitnya terang, sebab tidak bertani, tidak menyadap nira, dan tidak memacul batu-batu gamping, batu-batu gunung. Jati menyimpan keinginannya menjadi pahlawan. Ia tahu kebanyakan mata tertuju padanya. Dia sudah biasa dengan itu. Dia tahu dia sangat berbeda dari anak-anak lain. Bukan hanya karena dia jangkung dan rupawan seperti anak kota, berkat gizi dan perawatan yang baik, selain karena bawaan. Tapi juga karena ia mendapatkan pendidikan privat yang mampu bersaing dengan sekolah-sekolah elit di kota. Yaitu pendidikan yang didapatkannya di rumah, di padepokan suku Budi. Ia, Jati,